Kalau dua orang ini kebetulan saya dekat, nggak ada lah di pikiran Muldoko mau jadi presiden gitu loh. Satu-satunya partai yang berani mengajukan dua calon untuk menjadi calon presiden. Hanya PDI Perjuangan. Karena ini bahasa simbolik sekali, tinggi sekali. Ketika jangan tergesa-gesa, ojo ke susu. Karena meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, ya kan? Jadi kalau mau win-win solution, partai juga harus mendengarkan apa keinginan Pak Jokowi dan para relawan. Oke, kita tidak ada Alexander Sudrajat hari ini. Iya, tidak ada Ahmad Tori juga. ya kan? Jadi kita ada harusnya Idam Samana di situ, tapi Iya. Idam belum berani. Iya kan? Bukan belum berani. Apa? Dia takut kita nggak bisa ngomong aja karena dia yang paling berkuasa. Oh di iya, panggung nanti ini, kita kan? takut dan kita siapa Idam? Iya, Siapa Idam kita ya? Kontrak saya Pak Idam. Siapa? Ari, kita kenalkan dua narasumber kita nih Iya, kayaknya ini udah penghuni tetap ini. Udah. Kayaknya nggak perlu dikenalin lagi sama penonton-penonton kita nih. udah. Betul. Yang pertama, gue pikir dia orang Batak, ternyata kok Madura. Pakai baju Madura nih. Obong Pandan Pandan apa, apa, Bang? Bang? Obong sehat Obong. Patan Iya, ya, Bang. Paten mantap Obong ya. ya. Iya nih. Gerobak di mana, Bu? Sate udah kejual berapa Opung? Ya, oke, yang kedua, Dit. Kita perkenalkan senior gua, Pujaan. Pujaan. Ya, dan gua sudah menonton talk show beliau yang di TV semenjak beliau masih jomblo, Dit. Sejak gua juga masih jomblo sampai sekarang. Gua menonton langsung abang ini sampai gua jomblo aja nggak bisa sekarang. Dan juga seorang yang menawarkan sebuah konsep yang paradigmatik terhadap talk show politik di Indonesia. Disruptor. Siapa lagi kalau bukan? Effendi Ghazali. Terima kasih Putra dan Putro. Ya, gitu kan. Saya ini cuma datang kalau Opung Panda datang. Ada Opung Panda, oh kita merapat. Ya kan? Tapi menurut abang menghadirkan Opung nih dalam diskursus politik kekinian nih gimana nih? Oh, Bang Fendi? ini Ini menggemparkan. penting juga kan? Karena Nah, kita yang iya, kata inventing kuncinya ini. menggemparkan. Gimana? Ada 4 menteri yang mau maju capres. Itu diceritakan oleh Opung dengan mengutip Bapak Presiden. Jadi walaupun dibantah di luar nggak bisa. Iya. Karena sumber kutipannya Bapak Presiden. Betul. Bahkan malam ini tadi saya sudah bisik-bisik. Harus agak jelas juga nih kalau pertemuan yang dihadiri langsung oleh salah Putra satu. dan Putro. Wah, Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya, Iya. Putra dan Putro yang ini. dihadiri oleh Putra dan Putro Iya, ini. iya. Itu nanti kalau kita tarik ke pertemuan MRT dulu. Wah, MRT ini mana loh. nih? MRT Pertemuan ini yang pertama kali. Oh, Iya, pertemuan MRT. rekonsiliasi ini ya. Di belakangnya ada Opung. Iya. Oh gitu. Saya mau cari. Coba dulu Saya kasih mau cerita. cari Coba, beritanya. coba. Jadi semua yang nonton, Iya. ya sebelum sampai ke pertemuan dengan apa namanya para relawan ini, dulu waktu pertemuan di MRT itu ada sesuatu cerita nggak? Nah, Sehingga benar. sampai ada kalimat November nanti. Oh, jangan-jangan itu. Nah, Ada baku atur bakola kayak ini kan? apakah ada perjanjian, kalau dulu ada perjanjian baku tulis lagi, batu tulis. Iya. Apakah ada perjanjian MRT. MRT atau perjanjian Renville. Opung coba ceritakan dulu Opung. Kasih dulu. Tadi ini udah dipancing sama Iya, Bang iya, Fendi. iya, Coba iya. dikasih Nah, spill. kan maksudnya konstelasi yang terjadi pada hari ini, walaupun kalimatnya itu bisa diulang kan? Apa namanya? Jangan tergesa-gesa, Ojo ke susu. kayak Iya. gitu kan? Nah, apakah itu ada kaitannya dengan sebetulnya prosesnya panjang? Jangan-jangan pada waktu pertemuan MRT dulu. Ini nggak ujuk-ujuk gitu. Nggak loh, Bang ujuk-ujuk. Fendi. Ya. Jangan-jangan pada waktu dulu kita kenal seakan-akan pertemuan MRT itu adalah jasa Opung yang lain, Iya. Ya. ya kan? Tapi tidak ada Opung itu. Oh iya, nah Iya. sekarang ada Opung ini bersama Jenderal dengan B kita. yang dulu Ya. kan, yang Siapa kemudian- tahu itu menjelaskan bahwa jangan tergesa-gesa, masih ada perjanjian di MRT. Nah, Opung cerita dulu. kasih Opung. konteks dulu, Kita Bu. udah selesai. Kasih konteks. Udah selesai. Backgroundnya apa nih background? Nggak ada background. Tadi bilangnya sama kita ada. Opung, jangan tipu-tipu kampung di sini Opung. Ayo Opung. Ayolah. Apakah itu yang membuat tidak tergesa-gesa Opung? Ya. Jangan tergesa-gesa. Opung gimana menerjemahkan? Bukan MRT itu sudah selesai. Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Dan kemudian outputnya, hasilnya udah kelihatan. Prabowo bergabung. Ya. Mau dia jadi pembantu Presiden. presiden, ya kan? Itu udah peristiwa politik yang paling signifikan gitu loh. Tapi itu proses itu kan proses yang cukup panjang. Nah, Ya proses panjang tidak otomatis begitu, gitu loh. Jadi
Tetapi sudah final, udah selesai. Tidak Betul. otomatis gitu tuh gimana? Tidak, artinya- Apakah ini ada RPJM, ada Artinya- RPJP-nya? artinya bukan. RPJM-nya masuk Artinya ke kabinet, RPJP-nya hal yang dengan lain, gitu. peristiwa itu tidak ada lagi itu menjadi titik tolak untuk sesuatu ke depan. Gitu loh. Jadi sudah selesai ya? Selesai udah di situ. Nah, sudah solve perjanjiannya, Dan harus ada kemudian- perjanjian baru. Dan kemudian ya sudah final dia jadi menteri. Gitu loh. Tapi kenapa Bang Pendi tertarik dengan Tertarik. perjanjian MRT atau Iya, percakapan MRT? Ini kan karena- sesuatu yang Katanya Coba, sama kasih saya dulu barang tadi, ini. mohon maaf nih pemirsa dan Putra dan Putro, ada bagian tertentu di mana Opung juga terlibat. Tentu ada orang-orang lain juga terlibat. Opung ada di situ barang ini? Ada di bukunya Opung, aku pernah baca. Iya. Dan Tiba-tiba aja itu datang kan, ternyata- lagi makan kan? Nah, di ternyata sate khas. saya rasa masih ada sentuhannya dengan tadi tuh, bahwa nanti November lagi. Ya. Ojo ke susu sek. Ojo ke Gitu. susu. Halo Opung. Coba kasih dulu lah. Oh, kasih dulu. Spill dulu nih, Gil. Kata Opung, aku udah cukup menggegerkan dengan 4 menteri itu. Ya, Kamu jangan udah. banting-banting lagi. Ah. Udah final. Apa yang dikatakan Benar. Bung Ghazali ini? Benar. Benar, Ah. tetapi sudah selesai. Oke. Oh, itu maksudku. Enggak. Tadi ada yang belum selesai. Nanti akan ketemu nih kalau kita bahas sampai semua mungkin apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ketika bertemu relawannya, Ya. serta juga gesturnya mungkin. Oke. Nah, Kita masuk dulu ke artikel Pak Idam. Oke. Pak Idam, artikel kasih masuk dulu Pak Idam. Urusan politik ojo ke susu sek. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Oke. Sebelum masuk ke abang-abang ini, Dit, gue mau ngasih konteks Ah, sedikit. coba. Karena hadir langsung. Karena Karena hadir. langsung. Saksi Iya, sejarah iya, ya. iya. Saksi sejarah saya di situ. Dua-duanya, jangan Coba, cuma satu. Ya kan? Jadi, kenapa ada teriak siap yang ketiga tadi? Iya. Karena sebelum Pak Jokowi ngomong soal politik, itu diulang-ulang. Yang ketiga, gitu, itu diulang berkali-kali. Ya. Sama Pak Jokowi. Oke. Soal politik, gitu Ya. kan. Makanya ya ada teriak, siap yang ketiga, gitu. Oke. Jadi nggak ujuk-ujuk Nggak juga. ujuk-ujuk. Iya. Nomor satu dia minyak Soal goreng, minyak goreng. kemudian yang kedua soal Soal perang, perang misalnya internasional. perang Ukraina, Ketidakpastian global, kan? Ketidakpastian global. Yang ketiga, Ya. dia berkali-kali. Yang ketiga, Ya. Coba ada yang ketiga, sebelum masuk ke kan ojo presiden, ke susu. presiden suka gini, yang ketiga, ya gitu. Dan kemudian ini ditangkap sinyal presiden dengan yang ketiga itu Ya. dengan riuhan Ya. para relawan projo yang ketiga Pak, yang Ya, ketiga ya. tanpa semuanya tidak clear Ya. bahasanya yang ketiga Nah, apa yang nih? ketiga apa? Ojo ke susu habis itu. Iya. Bisa jadi yang ketiga, bisa jadi ya belum ada calonnya nih gitu. Coba, Ya. Bang Pendi kasih dulu Kalau saya tetap perspektif. mau mengusulkan supaya Opung Panda ini berterus terang sama kita malam ini, walaupun yang 4 itu sudah menggegerkan lah ya. Ini 4 kita kurangi 1 jadi 3 nih ya. Yaitu begini, karena saya mau mengaitkan pertemuan MRT itu dengan jangan-jangan nanti ada yang mau cerita loh, karena sudah bertemu langsung. Ada tokoh juga yang lagi membuat partainya sudah terdaftar ini pasti. Katanya mau membuat partai, berarti ya, partai enggak, baru ya? sudah partai baru berarti. Oke. Mau membuat partai, kalimatnya keliru itu berarti. Partainya sudah terdaftar. Katanya ditawarkan untuk, nah ini terkait dengan MRT tadi, untuk selanjutnya itu Prabowo Jokowi. Nah kalau gerakan ini betul ada, bisa terkait dengan MRT. Ojo ke susu. Ya, ojo ke susu, jangan tergesa-gesa dulu. Kalau ada yang menginginkan itu gitu ya. Walaupun tadi Opung langsung bilang, tokoh itu, tokoh besar juga ini. Dulu di DPR dan tokoh besar juga gitu ya. Itu langsung kalimatnya. Nah, maksud saya ini diolah kita ini. ya, bukan. Diolah juga ini. Tapi pernah dengar kan? Tokoh itu bicara begitu ya? Pernah dengar? Tokoh yang mana Bang? Tokoh yang tadi mengatakan Tokoh bahwa- besar? Tokoh besar. Prabowo Jokowi saja. Prabowo Jokowi. Oke, Gitu. berarti ini agak masuk nih dengan konteks Ari tadi cerita dong.
Yang Iya. ketiga. Nah, Ini kan Yang dalam ketiga. konteks, iya kan? Dalam nggak tahu. Ini pemirsa bisa tersesat kita bikin ini. Coba- Nggak ada kaitannya itu. Coba ngomong dulu sekarang, sebelum kita masuk ke ojok ke susu dan yang ini macam-macam ya. Nggak ada kaitan itu. Nggak ada kaitan tuh. Apa? tapi tokoh itu bisa juga ngomong gitu ya, Opung ya. Iya. Ya nggak juga. Artinya, bisa saja dia ngomong tapi ku anggap itu gimana ya? Apa? Berilusi gitu loh. Oke. Bagaimana kombinasi dalam ke depan Prabowo sama Jokowi. Ya. Ya diketawain orang kita. Ya. Ya. Ya, kenapa menurut Bang Pendi ini seserius itu ide Prabowo Jokowi ini, Bang Pendi? Karena dulu sebelumnya Karena ada ide ada- lain, Heeh. Jokowi Prabowo, Heeh. dan itu bertentangan dengan konstitusi. Agak berat ya, Enggak, itu perjuangan bertentangan. konstitusionalnya agak berat gitu. Enggak kalau berat merubah. lagi, buntu. Buntu. Iya. Jadi Ini bukan- Mr. bukan Q berat. punya main Ini ini. Mr. Iya, Q tapi punya buntu. main ini kan? Ya, lalu dibalikan, sekarang menjadi katanya dia diajak sebagai partai baru untuk Prabowo Jokowi. Nah kan saya jadi ingat Partainya Prabowo Jokowi warnanya ini, ada gradasi warna apa, Bang? apanya? Partainya warna Ya gradasi. itu tadi kan merah putih gitu-gitu kan. Ya ini merah putih juga malah. Oke, jadi idenya seserius Apakah itu ya? berkaitan dengan itu atau enggak? Nah, kalau Opung Panda malam ini mengatakan ilusi, halusinasi, berarti mungkin pada malam ini itu dianggap ilusi dan halusinasi. Walaupun di luar perjuangan itu masih mungkin karena Ya. menurut interpretasi konstitusi boleh kan? Ya. Bukan, Gimana? disebut aja siapa yang ngusulin itu. Iya. Sebut aja, Bang. Coba Nggak sebut. boleh, nggak boleh, nggak boleh. Inisial aja. Kalau Kodari Sudah Mr. Q. sudah F depannya F. F. Ini Iya. bener ya? Iya, iya, iya. sudah terpublikasi Hah? omongan itu. Belum. Ini baru kita baru dapat di. Saya tadi di dengar sini. dari para senior juga Iya. di tempat kalian. Oh gitu. Ini makin pusing ini Gary. Ini Oke. apa ini? Iya, Iya, betul. iya, iya. Nah, ini apa namanya? Jadi kalau itu ada bisa terkait dengan MRT atau malah tadi disebut batu tulis, ya kan? Iya. Tapi kalaupun tidak ada, menjadi pertanyaan juga apakah kita menunggu ketua umum Projo nih kan? Iya. Terutama karena pertemuannya dilakukan Aduh, di udah. Magelang. Wow, pas kita bilang Pas, dah. ini dia nih. Ini Junior, penting betul. ini adik-adik panda juga nih. Oh iya, Ada Bang Pendi juga. Ada Bang Pendi Iya. juga. Kakak-kakak putra dan putro juga. Iya, nih. kakak kita. Ya, Ini penting jadi, nih. pertanyaan yang menarik adalah kenapa acara ini dilakukan di Magelang? Iya. Ya kan? Karena dilakukan di Magelang, Gubernur Jawa Tengah lah yang datang. Ya, Kalau jadi ada dilakukan- alasan sebagai pemilik teritori Iya, wilayah gitu ya. kebiasaan lah. Kalau dilakukan di Jakarta, Anies Baswedan yang datang. Iya. Oh. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Selamat malam. Ketua Umum Projo. Senior gua nih, senior gua nih. Senior itu singkatnya dari seneng istri orang. Ya, kalau Projo singkatannya pro jaringan otak. Kalau kata Bener, Rocky. bener, bener. Yang ketiga. Boleh buka. Yang ketiga. Silakan. Boleh Bang buka Muni masker. karena kita sudah tes semua Sorry. ya. Siap. Ya kan? Bang Muni juga sudah selesai raker, jadi artinya agak sedikit plong atau tambah masalah berat. Nah, Bang, Tambah masalah. Gimana Bang? Setelah rakernas itu tambah puyeng atau 3/4 masalah Projo ini udah selesai? Apa kesimpulan rapat Abang berhari-hari kemarin itu? Yang pasti bahwa rakyat harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di Republik ini. Karena keputusan kita adalah musyawarah rakyat. Kita menggelar musyawarah rakyat untuk mencari calon pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Jadi nggak boleh presiden kita ini, pemimpin kita ini tentukan 1-2 orang, nggak boleh. Rakyat yang harus menentukan. Caranya, mekanismenya gimana Bang? Musyawarah rakyat seluruh provinsi nanti kita gelar musyawarah rakyat melibatkan akademisi, agensi lokal, jurnalis lokal, semuanya kita cari baik kriterianya maupun figurnya. Karena tantangannya beda. Saya kan orang yang percaya bahwa waktunya beda, orangnya beda, nggak mungkin caranya sama kayak 2014. Pasti caranya juga beda. Musyawarah rakyat ya Bang? Musyawarah Begitu. rakyat itu Jadi artinya bukan voting ya, tapi diskusi dan Ya lihat kan musyawarah kan kalau suaranya voting kan ya. pemilihan, kalau musyawarah kan artinya membicarakan semuanya. Oh tantangan kita ke depan apa nih? Tapi kemarin kayaknya kita kan ada di Rakernas Projo ini. Riri. Kalau bicara musyawarah gini Bang, itu kan Ini salah. ada Maksud ini. waktu pertama kali Pak Jokowi ngomong Jawa, dia baru orang Jawa nih. Iya. Pak Jokowi bilang
Ojo ke susu, dia bilang ojo nesu-nesu. Ini salah. Padahal itu maknanya beda. Yang benerin orang Padang. tapi menarik loh. Ini Pak Ketum Projo ini menarik ya karena mulai dengan paradigma baru. Tadi itu penting. Ada masa baru, Panas juga. ada orang baru, Ada waktu ada cara baru. Iya. Ya, waktu baru, orang baru, cara baru. Nah, tapi ada yang lama, yaitu walaupun nanti ini dimusyawarahkan secara nasional, Iya. tapi tetap seperti harus diusulkan kepada ketua umum partai Lo gini, dan ketua-ketua umum partai. Betul. Ini kan Nah, lazim tiket sekarang. Iya. Tiketnya ada di Bang Pandan dan kawan-kawan ya. kita nggak pernah menafikan Siap. bahwa konstitusi kita menyatakan bahwa pencapresan capres dan cawapres itu Diusulkan oleh partai diusung oleh partai politik Atau atau gabungan partai politik. Kita paham itu karena regulasinya masih seperti itu. Tapi kan ini kita bukan di ruang hampa nih, Iya. gitu loh. Masa sih partai nggak dengerin suara rakyat? Gimana, Kalau Bang? partai nggak dengerin suara rakyat, nggak dipilih dia. Ukurannya apa? Survei berarti, Bang? Lo enggak dong, justru Iya, ini suara kan- rakyat gimana kalau mengkuantifikasi bukan dan selain survei ini kan merekam paling enggak N-nya kan berapa sih? Sampelnya 10.000 misalnya. Nggak nyampe 1.000 lah. 5.000, iya kan? 800, 1.200. Dia kan 50 ya, merepresentasi 2.200 gitu lah. merepresentasi apa suara-suara yang ada kan survei itu. Tapi kan kita nggak argu survei karena survei itu secara metodologis, Oh, ilmiah, secara ya. saintifik sangat ilmiah. Iya. Karena dia juga jelasin margin of error gua 5%. Iya. Margin of error kita 3%. Iya, Iya kan? iya. Dia jelasin gitu. Jadi secara saintifik survei tidak kita perdebatkan. Dia sebagai sebuah metode sosial untuk merekam Iya. kecenderungan dan persepsi masyarakat, kita harus akui Kecuali dilakukan oleh siapa pada Apa saat judul yang pertemuan kita ini apa di bawah bayang-bayang apa? judulnya Enggak bayang-bayang apa? Jokowi membayangi partai dan relawan. relawan. begitu. Jadi seperti itu. Jadi kita bukannya apa? Jadi hasil rembuk itu kan nanti dilempar ke Pak Presiden kan? Iya, musyawarah. Pak Presiden udah jelaskan tadi. Nanti kan saya tanya Ketua Projo dan semua relawan desa. Sampai desa dia tanyain, mana figur yang pas. Musyawarahnya nanti hanya melibatkan Projo atau semua Enggak relawan dong. Jokowi, Bang? Bukan semua relawan Jokowi. Di lokal misalnya di Aceh, itu udah banyak yang bersedia, guru besar, akademisi untuk terlibat. Begitu loh. Kan ini musyawarah wartawan lokal, aktivis, LSM lokal gitu loh. Kita mau semuanya berembuk. Secara demokratis musyawarah. Kan yang pertama kali dirumuskan pasti tantangannya dong. Aspirasi rakyat apa yang sudah baik di pemerintahan ini dan apa yang akan kita kerjakan. Jadi indikator-indikator kualitatifnya ada, Prof. Iya. Begitu loh. Kami dulu pernah bikin ya. Apa? Kita pernah bikin waktu Justru di UI, di itu. Salemba UI dulu. ini kan bagian Dewan Guru Besar UI yang bikin dulu. dulu betul ya. Ya, Justru ya. ini terinspirasi dari banyak ini kan. Ya, cara-cara itu ya. Bahwa ada indikator kualitatif yang juga harus kita ini. Ya. Harus kita munculkan. Kita Misalnya pemimpin nasional kita harus pro pluralisme, kebinekaan. Itu kan syarat tuh. Ya. Iya. Tapi Iya kan kan? Pak Jokowi kemarin udah ngomong dua, Ah. harga bahan pokok sama konstelasi ketidakpastian global Global, kemarin kan. Iya, Ya, karena ada tantangan ekonomi dan juga dinamika global yang luar biasa. Yang juga harus kita jawab. Pemimpin nasional ke depan kita harus Oke. jawab itu. Opung, melihat ini teman-teman relawan dulu nih sebelum kita masuk ke detail-detail ya. Oh, iya, iya. Simbol-simbol Bukan. macam-macam. Ini udah jadi terlampau ruwet ini. Coba. Dan kemudian Opung. juga sudah flashback mundur jauh ke belakang. Sekarang sudah langsung sebenarnya proses itu udah berjalan di rakyat. Lihat sekarang ketokohan siapa. Gitu loh. Ke situ bukan lagi mau akademisi kah, mau dari Bonton, mau dari apa dari daerah. Sudah liwat proses itu. Gitu loh kalau menurut pendapat saya. Opung, ini seberapa relevannya teman-teman relawan ini kemudian membuat rembuk tetap relevan, tetap mengambil peran, ya kan? Tetapi tidak bisa juga dinafikan mekanisme partai. Nah, Seperti itu. partai kami terus terang sampai anak cabang, sampai ranting, sampai ini. punya mekanisme yang sama Oh iya, tadi, rembuk dari bawah ini. malah lebih canggih lagi kita. Kalau mau soal itu gitu loh. Ya, di satu sisi oke lah dengan relawan-relawan itu tadi. Tetapi sekarang sudah sampai kepada ketokohan. Gitu loh. Katakanlah misalnya seperti siapakah tokoh di Republik ini dalam sejarah Indonesia yang 4 kali menang? Wali kota menang, gubernur menang, presiden 2 kali menang. Satu-satunya cuma Jokowi. Artinya dia mendapat tempat terhormat untuk menentukan
saya pikir Megawati akan ajak dia. Gitu loh. Gitu akan tidak ada tokoh siapapun di Republik ini. Ada Soeharto di bawah bayonet. 6 kali. Angkat diri sendiri. 6 kali gitu loh. Bukan siapa? 4 kali. Itu nggak main-main gitu loh. Iya. Jadi kalaupun misalnya dia ngomong di Magelang waktu dengan Projo dan segala macam, itu kan exercise ini aja. Ya. Akhirnya nanti kan berpulang kepada seperti tadi yang dikatakan undang-undang, partai yang mengusulkan. yang mengusulkan gitu loh. Itu. Oke, jadi kuncinya Jokowi akan tetap menjadi game changer gitu, Opung. Akan menjadi tetap Iya dong. penting ya. Iya dong. Game changer penting. Atau ya? bukan cuma game changer berarti kan, setengah kingmaker. Oh iya, setengah Iya kan? kingmaker. Iya dong, karena ada ketua umum partai gitu Iya. kan. Nah, buat Ibu Megawati sendiri terus terang aja chemistry-nya dengan dia sudah jalan karena dia adalah anggota PDI Perjuangan. Waktu dia awal maju dulu Jokowi, dia wakil ketua DPD Jawa Tengah. Gitu loh. Itu resmi. Waktu kita rakernas itu dia datang sebagai wakil ketua DPD. Gitu loh. Jadi dia sudah satu bahagian yang tidak bisa dipisahkan Oke. dengan hat-trick yang akan diapakan oleh PD ini gitu loh. Nah, oke, ditahan dulu Opung, Bang Pendi dan Bang Muni. Kita saksikan lagi tadi video yang sudah kita putar. Diulang lagi Mumpung ya. ada Iya. ketua umum Projo, nanti kita terjemahkan. Dan ada 2 saksi hidup, jangan lupa termasuk dong. nanti apa tadi? MRT. Ini kita nggak tahu bareng. Oke, silakan. Pak Idam. Urusan politik ojo kesusu sih. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Siapa? Entah. Daerah yang Oke, nanti kita putar yang itu. Ini dulu nih. Iya. Penting nih, Bang. Siapa tahu tadi begitu itu tadi kameranya geser. Mungkin ke Pak dan Sidarto Danu Subroto kali Atau ya. Pak Muldoko. Iya, Pak Muldoko nggak ada. Lengkap dong lihatnya, Iya. kan ada Pak Darto, terus Iya, ada iya, Pak Darto. sebelahnya Nah. Pak Ganjar, jangan gitu dong. Tadi Saya aja yang nggak hadir bisa lihat ada Pak Ganjar di situ. Iya, iya. Boleh nggak nanya dulu nih? Boleh, boleh, Ketua jawab, umum, ya kan? Kalau jelas tadi mekanismenya. Enak kita ada Bang Pendi. Setengah kingmaker. Iya, Kita Pak setengah Jokowi, host jadinya. setengah host. Seperempat dan seperempat. setengah gitu. ketua umum. Tapi menarik. Kenapa dilakukan di Magelang? Nah, ini menjadi menarik kan? Karena dengan kebiasaan kita kalau dilakukan di Magelang, maka yang hadir Gubernur Jawa Tengah. Kalau Jakarta? Kalau dilakukan di Jakarta, yang hadir Nah, kalau di Medan, Gupsu. Gupsu. Iya, atau di Jawa Barat, Ridwan Iya. Kamil, Kang yang hadir, Emil. ya kan? Atau di Jawa Timur Kofifa. Iya, gitu. kalau di Banten Iya. pasti- Ataukah akan ada serial itu nanti? Iya. Yang pasti kita milih di Magelang tuh di Borobudur. Karena waktu saya jelasin ke Pak Presiden waktu pertama kali kita mengusulkan acara Rakernas ini, saya bilang, Pak, kita bikin Rakernas, kami anti mainstream, Pak. Udah bosen acara di hotel-hotel. Seluruh partai politik, organisasi kalau bikin acara nasional ini di hotel-hotel, kita bikin di desa, Pak. Di Borobudur. Di Balkondes, saya bilang gitu. Sampai Presiden tanya ke saya, memang ada tempat yang gede? Ada, Pak, sebelahnya lapangan bola, saya bilang gitu. Jadi muat ribuan orang gitu. Seperti itu filosofinya. Kebetulan Borobudur ini masuk kawasan super prioritas nasional. Dan Percaya memang, Bang Pendi? memang pemerintah Percaya nggak? Iya, kebetulan juga di Jawa Tengah. kebetulan di Jawa Tengah. Kebetulan kebetulan, aja ya. iya. Dan Ini nggak sengaja aja Dan kan, kebetulan Pak? juga Pak Ganjar sempat hadir gitu ya. Ya, paling nggak sebagai otoritas wilayah Iya, Jawa iya, Tengah betul. ya harus hadir dong. Dan Iya, kita iya. punya kewajiban juga ngundang Iya, iya. beliau untuk hadir. Orang namanya Gubernur Jawa Tengah, kita bikin acara Jawa Tengah, masa nggak hadir tuh. Makanya Begitu. beliau hadir Logikanya di gitu situ, kan. betul, Nah, betul. Opung gimana menerjemahkan tadi Opung? Ojo ke susu oke lah, kita ngerti semua lah ya. Sebetulnya kalimatnya sederhana loh itu. Saya di pengulangan itu pelan-pelan Iya, aja. iya, coba. Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Satu frase Ya. diulang 2 kali. Meskipun satu kata aja Mungkin. diulang 2 kali. Ya. Mungkin yang diusung ada di Yang akan kita dukung tuh ada di sini. sini. Nah, itu aja. Ya. Jadi nggak banyak frasenya.
Udah jelas dong. Iya, jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Itu frasa lah ya. Kemudian meskipun itu kata dua kali. Nah, mungkin yang akan kita dukung ada di sini. Nah, gimana Opung menerjemahkan itu Opung? Apa yang diterjemahkan? Untuk apa diterjemahkan? Apakah benar secara harfiah publik mengatakan bahwa oke, jangan tergesa-gesa dulu, tapi nih yang mungkin akan saya dan relawan saya dukung orangnya hadir di sini. Iya. Dan yang hadir di situ, let's say misalnya, ya artinya ada di situ. meskipun Artinya mungkin kalau kita lihat yang sosok akan kita calon presiden dukung itu mungkin ada hanya di ada sini. Pak Muldoko dan Pak Ganjar Pranowo. Apakah Jadi begini ya. pilihannya terbatas di situ? Jadi begini, Pak Jokowi? Airlangga, kemudian sama siapa? Julhan, kemudian sama si apalagi yang dari P3. Suarso mana? Mereka kan bisa dikesankan juga ojo ke susu. Gitu loh. Itu kalau mau dari Oh, jadi segi ini sindiran ya, Opung? menurut bisa saya sindiran ke luar? Iya. Satu, kedua kemudian juga saya pikir dengan dia pakainya diasosiasikannya kemudian Ganjar, kemudian ada Muldoko, sama kemudian Sidarto Muldoko enggak lah. Iya kan? Dari mana jalannya gitu loh. Tapi itu juga nggak boleh loh itu. Loh bukan, bukan artinya maksud saya enggak itu realita. Nggak apa-apa loh, di kita Nggak harus apa-apa. berani juga sama Opung yang tercinta kan. Iya. Nggak, maksudnya Opung dari yang tiga kita yang bukan hadir, ini kan. Artinya langsung kebetulan dua Muldoko jangan. bukan. Kalau Sidarto setuju nggak? Bukan, Ya kan? kalau dua orang ini kebetulan saya dekat, nggak ada lah di pikiran Muldoko mau jadi presiden Masa gitu sih, loh. Opung? Lo yang saya tahu. Dia mau ketua PSSI ya. Ya, gitu loh. Ya, Oh, gitu. Karena kedekatan saya dengan Ya, beliau. jadi artinya cuma Ganjar dong, Opung? Apanya? Cuma Pak Cuma Ganjar yang aja? hadir di situ gitu. Yang hadir. Iya. Yang hadir dan yang Jadi dengar dulu ya. didukung Pak Jokowi. Dari Apalagi, Opung? dari cara kau bertanya itu ketahuan kau lama di luar negeri. Jadi terpaksa Gustiku jelasin dari awal. Iya, aku nih nggak tahu Opung bahasa Indonesia Iya, terlalu bukan. dalam. Terpaksa aku jelaskan Ya, dari coba awal. kasihlah Gitu. penjelasan ini, Yaitu Opung. Partai di Republik ini yang berani mengajukan 2 kandidat calon hanya PDI Perjuangan. Golkar berani di luar Erlangga. Gerindra berani di luar Prabowo. Apa berani? Kita ada 2, Puan Maharani sama Ganjar. Loh, Loh, enggak, ini realita. Bukan. Malam ini penting. Lo bukan dengar dulu. bukan. Ini realita. Saya agak gitu loh. terkejut nih, karena saya agak lama di luar. Emang lama. Jadi maksudnya, Partai lain. bener juga Ini Muni. PDI itu Partai Demokrat. Jadi secara resmi ada 2 calon presiden dari PDI Malam ini Perjuangan. kita dengar. Ini clear ya, Loh, Bang? loh, Bang yang Fendi, ya? muncul di permukaan kan 2, yang dibicarakan kan 2, realita 2. Katanya Opung partai tidak ada yang berani. Iya. Kecuali PDI Kecuali Perjuangan. Perjuangan. Ini fakta. Berarti PDI Perjuangan berani memunculkan 2 nama Ya. untuk menjadi calon presiden. Mengapungkan. Dan kita dengar dari Opung Panda, Iya. sumber signifikan, Mantap. yaitu Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Dalam hal ini agak benar juga kawan-kawan relawan ini. Kalau bisa sih 2-2 dibawa, tapi kebetulan yang bisa hadir cuma 1 ya. Ya, kebetulan Gubernur Jawa Tengah. Dan kita Ketua DPR boleh juga Mas loh. Ganjar kan hadir sebagai Gubernur Jawa Tengah, bukan sebagai capres, orang udah belum pernah capres. Tapi kalau kebetulan Ketua DPR lagi jalan ke Borobudur, Tapi bisa kan juga ketua ini. DPR dapilnya Jawa Tengah juga, Bang. Iya. Ya. Nah, ini Agak- dengar dulu, ini Iya. kenapa ditarik jauh? Enggak. Yang ini- muncul tokoh dibicarakan di masyarakat dan dibicarakan di survei di apa segala macam, di partai lain kan tidak ada. Tuh. Ya. Ini fakta loh. Ada. Bahkan Loh, 3. bukan, ada di luar Prabowo, di Gerindra. Ada. Sandiaga Uno. Kan Kan itu Opung yang salah satu bukan, yang bukan. salah satu yang salah satu yang siap maju. Bukan, Iya. tapi Sandiaga Uno kan muncul tidak dalam profil sebagai Gerindra. Tapi kan Dewan Bukan. Pembina Opung sekarang. Iya, tapi bukan tokoh Gerindra gitu loh. Ganjar tokoh PDI. Apa ya? Ya tokoh PDI lah. Tapi yang penting bukan itu, kalimat itu yang tadi penting. Iya, itu tadi clear ya. Satu-satunya partai yang Mengapungkan. berani, kalimatnya berani loh. Iya. Yang berani mengajukan 2 calon untuk menjadi calon presiden. Hanya PDI Perjuangan, Oke. yaitu Itu Puan dengar Maharani. dulu. Harus ditaruh di depan Puan dengar dulu, Maharani dengar dulu. dan Ganjar Pranowo. Dengar dulu. Yang muncul dari masyarakat Dan saya tidak punya kapasitas mencalonkan mereka berdua. belum. Yang realita Tapi diafirmasi di media, oleh partai, Bang. 2 itu kan muncul. Iya. Oleh surveyor lah, oleh apa wartawan, oleh relawan lah.
itu kan muncul gitu loh. Iya. Tapi sebetulnya kalimat Jadi belum sampai ke tingkat bahwa pembuatan keputusan di partai calon belum. presiden Belum. Tapi at least gitu loh. diafirmasi dan diperbolehkan untuk bersaing sementara ini. Iya. Bukan, yang Iya, tuh katanya. termaktub Bang. di dalamnya, Iya. termaktub nih kalimatnya, ini termaktub loh. tersirat. Tersirat boleh juga. Tapi sebetulnya termaktub itu adalah Opung Panda sudah mendengar bahwa yang tadi bertingkat-tingkat itu ada juga yang mengajukan 2 nama ini, begitu kan Opung Iya, ya? iya. Nah, udah iya lagi. clear. Jadi Iya. mulai dari tingkat Iya. daerah-daerah Oke. sudah terdengar sampai ke pusat, Oke. sehingga berani malam ini menyatakan walaupun belum sampai pada rapat keputusan, PDI Perjuangan adalah partai yang berani Oke. menghadapi kenyataan ada 2 calon presiden, yaitu Puan Maharani harus disebut lebih awal Iya. dan Ganjar Pranowo. Dan ingat loh, PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri loh tanpa koalisi dengan partai lain. Oh iya, 128 kursinya. Jadi cukup fair dengan 2 nama ini. Dua Kemudian nama. tadi kata Opung diafirmasi, ya betul lah memang. Iya, benar. Sampai Iya. nanti ada tiket resmi A2 ini memang Iya, iya. diafirmasi sebagai 2 calon PDI presiden. Perjuangan PDI itu partai yang sangat demokratis, gitu loh. Iya. Muncullah 2 nama itu. Iya. Di partai lain nggak bisa. Tuh. takut barang ini Nggak kan, ada kalau ruang ngomongnya. itu gitu Opung, loh. Oke, tapi pertanyaan kedua yang untuk kami ini yang nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik. Enggak, lu aja, gua mah. Kalau kami ini Ikut yang- Opung gua. Ini supaya dijawab pertanyaan kita. Dengan bahasa itu wajar nggak kalau publik mengartikan ya udahlah Pak Jokowi dukung Pak Ganjar, nggak usah lah kesusu. Lo sama dia dibilang Budi tadi, masyarakat kan sekarang lagi bebas, lagi apa? Euforia. Aspirasi masyarakat. Iya, itu iya, yang mau iya, Pak diinikan. Jokowinya. Iya. Ya iya itu Belum tentu berarti dukung Pak apanya? Ganjar atau sudah pasti dukung Pak Ganjar dengan kalimat itu tadi Opung. Nggak. Opung kan paling dekat dengan Pak Preferensi Jokowi. Nggak ada relevannya. Karena bukan waktunya. Kan udah dibilang ojo ke susu. Ngapain ke susu? Jadi mungkin orang yang hadir ini akan kita dukung itu nggak bermakna apa-apa. Nggak bermakna apa-apa karena udah ojo ke susu di depan. Nggak, kita dengar Anda- dulu dong tuan rumah boleh nggak? Iya. Silakan, Bang. Kira-kira nggak, karena gini, Iya. kalau saya tuh takut kalau salah. Ah. Jadi saya baca betul, mungkin ada di videonya juga. Kalimat selanjutnya kutipan detik ini kan. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Jadi dikasih tahu, kalian ini mau tergesa-gesa loh kelihatannya gitu. Iya, Bang Muni kayaknya udah siap nih. Nah, kelihatannya kalian mau tergesa. deklarasi ini kayaknya. Sekali lagi, persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu, baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari Bapak Ibu semuanya. Saya akan ajak bicara, sekali lagi jangan tergesa-gesa, ujar Jokowi yang disambut riuh oleh relawan Projo. Jadi, tapi kita mau tahu, walaupun Pak Jokowi sudah mengatakan, ini mau tergesa-gesa loh kalian kelihatannya gitu ya. Iya. Projonya yang Tapi tergesa-gesa. Hah? Projonya yang tergesa-gesa. Iya. Kelihatannya Iya, tergesa-gesa. Projo. Tapi apakah Projo pada hari itu sudah merasa mendapatkan isyarat kuat? Nah, itu lain lagi ceritanya. Bang Muni. Begini, ketika kita memilih tema haluan baru, Ya, Nah, itu kan multi tafsir juga. Betul. Haluan baru apa? ya. Mau 3 periode haluan baru. Wih. Mau perpanjangan haluan baru. Ya. Mau capres baru haluan baru. Ya. Mau yang orang lain bilang Prabowo Jokowi, Haluan baru. haluan baru. Semua haluan baru itu multi tafsir. Makanya saya bilang ketika rapat di DPP Projo mutusin tema, gue bilang udah bikin temanya ini aja. Biar semua multi tafsir. Begitu. Karena kita senang dengan yang baru-baru. Wih. Makanya saya membebaskan teman-teman teriak. Ada yang 3 periode lah, ada yang perpanjangan kan lihat. Hati-hati. Floornya kan lihat ya. Putra dan Putro hati-hati. Yang ketiga itu bukan topik pembicaraan. Kan kalau topik pembicaraan Tapi aspirasi. ke satu, kedua, ketiga. Topik ke satu adalah pandemi menjadi endemi. Topik Iya. kedua Harga-harga. ketidakpastian global dan harga-harga. Iya. Topik yang ketiga adalah Yang ketiga. Yang ketiga. dan ada yang teriak 3 periode. Itu Lanjutkan. haluan baru juga ternyata. Salah baca berarti Putra dan Putro. Enggak, kita enggak sampai menafsirkan. Bang. Oh, iya. Kita cuma sampai yang ketiga, yang ketiga, ketiga, yang ketiga. Udah. Berarti boleh dong para penonton kita malam ini berpikir bahwa yang ketiga bisa termasuk haluan baru. Pokoknya kan semua haluan baru. Capres baru, haluan baru. Termasuk kata Mr. F tadi, yaitu Prabowo Jokowi, itu termasuk haluan Mr. baru. F ini yang Iya, masih iya, agak iya, ini iya, nih iya. ya. Tanya pada wartawan senior Ini, ketik lah. yang pasti dalam politik itu kan art of possibility. Terus terang 2024 ini sangat berbeda jauh lapangannya dengan 2014. Baru sekali ini saya dengar Ketua Umum Projo ini, yang saya kenal betul loh. Saya loh yang 3 atau 4 malam berturut-turut pada waktu itu teriak begini, Ketua Umum Projo harus jadi menteri. Karena segala perjuangannya gitu kan. Iya. Baru sekali ini, malam ini, saya lihat dia membuka diri untuk 4 haluan baru itu. Biasanya dia langsung aja, 1 kalau nggak 2, 4 loh.
Dewan barunya. Betul ya? Iya. Bung, coba jawab dulu ini, Begitu. Bung. Karena Pak Masinton menerjemahkan ini, saya telepon Masinton, telepon saya dan kita komunikasi. Ton, kau tafsir apa Ton soal ini Ton? Ah, ini mau 3 periode di Pak Jokowi dia katanya. Soal Karena tiga ada tadi. teriakan. Ada yang teriak. Tiga Yang ketiga dari Pak Jokowi mula-mulakan, lalu disambut Nah. oleh relawan Jokowi. Nah, ini kan itu terus terang multi tafsir. Statement Pak Jokowi ini kan tentang apa? Meskipun mungkin yang Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini kan begini nunjuknya nih, di sini. Oh, bahaya loh, kita semua Bahaya kalah juga. loh ini. Karena ada tunjuk Detail. begini. Coba rekaman lagi. Coba lagi main. Di sini. Penting malam ini, Opung. Kita baca lagi. Tunjukkan itu ada yang begini juga ternyata, Opung. Lihat tangannya di sini. Waduh, jangan-jangan Mr. F bener juga ini. Oh, di sini tuh berarti nggak kemana-mana. Yang bilang ketum. politik Nah, pelan-pelan. ojo kesusu sih. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Di sini di mana? Di sini. Masih multi tafsir. Saya tafsir Ah, lagi. gimana? Jadi Kasih dulu barang ini ke Opung. Enggak saya, Opung. Sebelum dijawab pun boleh lihat ini. bukan, aku sedih Prof sampai begitu. Iya. Kenapa? Bangsa ini pernah melalui demam yang begitu menguasai masyarakat, yaitu Nalo, Oh, nalo. totalisator. Itu apa namanya, buntut atau apa namanya, judi. Togel ini. Iya. Nalo itu diperbarui dengan bahasa Iya. togel. Jadi budaya itu, warisan itu teradaptasi dengan ini sekarang, ikut pula kita togel-togel Tapi kan gini, semua sampai ini ditafsir-tafsirkan. Kau Semua tahu ini kalau kita waktu paham. bentuk Yang nafsirkan Opung Monizin nih. Enggak, yang menafsirkan dan Masinton ketika periode. Ketum dan Masinton loh ya. Enggak, saya bilang salah loh. Lihat dong. Bang ini. Muni. Tuh, Gua Ketum pengen dan nanya- Masinton iya. loh. Iya, kata Mas Sinton. Iya. Oh, 3 periode itu. Bang, aku Masinton. mau nanya ke Bang Muni ya, sebagai orang yang udah dekat dengan Pak Jokowi bertahun-tahun. Nih, mau diliatin nih WA nih. Bukan. Itu Saya mau gaya. liatin ini udah direkam nih. Apa Nih, nih? Udah direkam ya? 5 detik nih. Di sini. ya itu seperti gaya tadi kan, dia. Gaya dia. Itu kan Seberapa sering sih Bang Muni, Ah. Pak Jokowi itu memakai simbol-simbol dalam memutuskan? Kalau dulu kan kata Opung kan mengatakan, masih ingat ya? Cerita soal Harto. Iya, Ketika Harto ingin orangnya keluar, dia tutup pulpen. Dia tutup buku diary. Itu artinya ada pertanda-pertanda. Gestur, masukin pulpen, buku diary ditutup. Artinya sudah cukup pertemuannya. Silakan, waktu selesai. Waktu selesai. Opung sudah mengatakan bahwa pemimpin Jawa ini punya simbol-simbol dalam berkomunikasi. Bang Muni selama ini dengan dekat dengan Presiden, Pak Jokowi sering pakai kalimat-kalimat bahasa-bahasa nonverbal seperti Ya itu. pasti dong. Itu kan apa budaya ini. Kalau kita bilang ada istilah namanya gelembuk Solo, Bos. Gimana tuh? Itu gelembuk Solo, itu gerak tipu, Bos. Gerak tipu Solo. Mau belok ke kanan nggak tahu ke kiri. Nah, gitu loh. Itu namanya istilahnya gelembuk Solo. Oke, gimana Opung? Gitu. Tidak selalu negatif itu ya? Enggak, itu trik lah. Trik ya? Apa dalam Strategi. Strategi budaya. Budaya. Strategi. Supaya Enggak, saya mau menjelaskan Ah, kepada gimana? pemirsa-pemirsa yang bukan dari Solo bahwa itu tidak selalu negatif. Iya, artinya tiba-tiba kan nanti diterjemahkan negatif. Gelembuk itu Tapi ya kalau itu dalam olahraga biasa kan mau semes tapi Oke. itu biasa aja. Strategi ya? Kalau penalti itu kita pura-pura Ah, gini. pura-pura. Oh, Itu Gocek Itu namanya di itu bola. gerak tipu lah. Iya, Kalau iya, di iya. olahraga juga ada gerak Iya, tipu. gocek. Saya mau Bukan dalam membedakan bola- itu dengan bola- tipu-tipu kampung. Saya mau Oh, beda. Itu beda. Beda dong. Ya, jadi Kalau ini kalau- jadi oke. tidak selalu negatif ya. kalau nipu-nipu kan jelas motifnya. Iya, Kalau ini kan Gerak apa? tipu Gerak apa? tipu. Iya, Itu iya. banyak. kok. Gocek. Olahraga juga gitu. Iya. Kelihatan kita mau nyemes ternyata Strategi. cuma drop. Jadi ini Iya penuh, kan? jadi itu peristiwa yang penuh makna ya, kalimat, gestur itu ya Bang ya. Kalau saya kan nggak sempat Oke, hadir. coba kita nih, Pak ini Pak udah jelas, Ketum udah kasih Projo. kode katanya ada Ketum artinya. Projo malam ini Tapi dia nggak mau mengkonfirmasi. ngaku, tapi Enggak. dia nggak mau Nah, dia ngaku. mengkonfirmasi Itu loh, kata Mas bahwa Hinton itu tadi. ada 4 Oh iya, empat empat haluan arti baru. dari haluan baru
Dan salah satu yang dia diskusikan dengan Bang Masinton adalah yang soal ini. Dan itu bisa ditafsirkan terkait dengan teriakan-teriakan dari antara lain teman-teman relawan yang gimana, mengatakan tiga gitu tadi. Ya kita kan nggak bisa memungkiri, kita juga kadang-kadang kalau mau tahu tafsir yang benar ya mesti tanya langsung, Pak, Bapak maksudnya apa, Pak? Kita ini kan Belum cuma sempat ya, belum menduga-menduga. sempat ya. Belum sempat. Oke. Enggak, karena ini bahasa simbolik sekali, tinggi sekali. Ketika jangan tergesa-gesa, ojo ke susu. Karena meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, ya kan? Kalimatnya nggak banyak loh, jangan Nggak tergesa, banyak. jangan tergesa. Bahwa itu memang terus terang saya udah meskipun cross ya. check semuanya. Ini siapa yang ide begini nih? Bapak ngomong begini itu di luar ekspektasi banyak pihak. Dulu. Nggak ada di skrip ini ya, Nggak ada di PowerPoint skrip. ya Bang ya? Opung. Dan itu statement kata-kata berapa kalimat itu menggegerkan dunia politik Indonesia Dari dalam- Magelang, dari Magelang, Borobudur ini beberapa hari. menggegerkan Indonesia ya. Karena ojo ke susu itu tadi Bang Pana juga udah ngomong, Pak, bener. Ini supaya ngasih tahu semua kekuatan politik. Tenang dulu nih, gue masih presiden nih. Iya kan, Bos? Tuh, Lu ya. jangan macam jangan ojo ke susu dong. Iya, Tunggu dong, ngomong dulu dong kalau mau manuver, iya kan? Oke. Gitu. Oke. Tafsirnya multi tafsir banget. Multi tafsir, Karena ya. ini bahasanya sangat tinggi tadi kata Bang Iya, Boy, gitu. kan. Sangat tinggi, terutama kalau dibandingkan, tidak usah ditarik terlalu jauh sampai pertemuan MRT, di tengah-tengahnya aja ada juga kalimat-kalimat silahkan loh kalau yang mau maju capres itu bahkan ditanya ada dapat 4 konfirmasi dari Opung Panda, ditambah lagi dengan boleh berkampanye loh. Silakan menarik hati rakyat, betul kan? Iya, iya. Kan itu dibuka kesempatan itu, asal jangan ninggalkan pekerjaan kan? Iya. Belum pernah terjadi loh di masa presiden-presiden sebelumnya. Anda silakan Oke. loh yang mau capres menarik Siap. hati rakyat, silakan. Menarik. Coba kita tanya, ini kan kita udah agak deadlock nih tafsirnya Oke. ya. Kita tanya ada pemain cadangan dari udara. Oh, super Ada- sub tapi ini. Super Super sub, sub. ya kan. Ini kalau di MU ini Teddy Sheringham sama Ole Gunnar Solskjaer. Kalau yang selalu diteriakan di stadion, Divock Origi. Nah, Mau pindah ke Milan, Bang. coba kenalkan dulu senior kita. Ya, ya. senior kita Visip UI juga, Bang. Iya, iya, Iya. Bang Hasan Asmi. Halo, Bang. Mana ini? Bang Hasan. Pak Idam. Ah. Mantap. Bang, ini baru satu topik tafsir nih ya. Iya. Belum ada bahasa gestur-gestur yang lain. Iya, coba. ini udah mau setengah acara nih, Bang. Iya. Bang Hasan coba dulu kasih barang ini, Bang. Analisa, Bang. Ya, kalau bicara tafsir harusnya undang pakar tafsir ya. Saya kan bukan pakar tafsir. Iya. Prof Kurais ya Tapi harusnya yang tadi jelas, ya. kalau yang punya acara sendiri juga belum tahu persis apa haluan barunya, kita tentu nggak bisa nebak-nebak itu haluan baru itu apa kan. Haluan barunya akhirnya kan kurang jelas lah. Nah, kalau tadi juga harus butuh penafsiran, kalimat-kalimat pendek itu butuh penafsiran, ya orang awam nggak bisa tangkap. Jangankan orang awam, kita-kita ini juga akhirnya ribut nggak tahu juntrungan kan, Iya. soal apa tafsirannya kan gitu. Nah, kalau saya melihat sih, kalau misalnya isu perpanjangan atau isu 3 periode tutup buku, maka pilihan Pak Jokowi adalah memang mempersiapkan siapa penerusnya. Mempersiapkan penerus ini penting untuk keberlanjutan pembangunan. Iya, Bang. Halo, Bang Hasan. Halo, Bang. Teknis ini. Oke, teknis. kita ini ya mengalami kendala teknis ya. Kita ambil ujungnya tadi. Iya. Menyiapkan. Masih? Sudah mulai nih? udah. Ya. Iya, Bang. Bang, silakan Bang. Lanjut Bang. Tadi putus ya? Tadi Iya, putus silakan, Bang. silakan. Sampai melanjutkan pembangunan, Bang, tadi, Bang. Iya, walaupun secara etikanya itu siapapun presiden penggantinya nanti harus melanjutkan apa yang dirintis oleh presiden sebelumnya, tapi kan jauh lebih baik kalau memang orang yang dipersiapkan. Orang yang memang satu visi, satu pandangan, dan memang ingin melanjutkan pembangunan ini. Presiden Jokowi tentu tidak ingin mengulangi kesalahan pendahulu-pendahulunya. Bung Karno mungkin nggak mempersiapkan pengganti, karena merasa akan jadi presiden seumur hidup mungkin waktu itu, jadi tidak mempersiapkan pengganti. Pak Harto sudah mulai mempersiapkan pengganti waktu itu Mbak Tutut, tapi mungkin terlambat, sudah terlalu di ujung tanduk. Pak SBY sebenarnya mempersiapkan penerus Pak Hatta Rajasa waktu itu besan beliau, tapi ya kalah. Nah, Pak Jokowi nggak mau seperti itu. Menurut saya, berapapun calon nanti, mau 3 calon, mau 4 calon, atau mau 2 calon,
saya yakin Pak Jokowi ingin memastikan bahwa 2 calon itu adalah orangnya dia. Kalau 3 calon, orangnya dia juga semuanya. Kalau 4 calon, ya orang dia juga semuanya. Jadi menurut saya seperti itu. Nah, memang idealnya menurut saya kalau sekarang ini, kalau organisasi sekelas Projo, sekuat Projo, harusnya udah bisa sebut nama. Nah, siapa calon yang akan mereka usung sebagai haluan baru. Cuman problemnya kan harus realistis ya. Ketika partai belum bisa memberikan dukungan yang konkret, karena bagaimanapun tiket kan tidak di tangan Projo, tiket itu kan di tangan partai politik. Kalau saya melihat gestur orang-orang Projo sebagian besar, ya itu pasti menginginkan Ganjar. Dan saya juga yakin Ganjar adalah salah satu tokoh yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Saya nggak bilang satu-satunya, tapi salah satu tokoh yang di-endorse oleh Pak Jokowi untuk bisa menggantikan beliau sebagai penerus beliau. Tapi karena sepertinya di partainya hawa-hawanya belum welcome, belum positif terhadap Pak Ganjar, jadi ya nggak bisa sebut nama sekarang. Takutnya sebut nama sekarang, partai betul-betul nggak welcome, jadi pepesan kosong jadinya. Kan organisasi sebesar Projo jadi malu sebut nama, tapi kemudian tidak mendapatkan tiket sama sekali dari partai. Menurut saya mungkin begitu aja. Saya nggak jago menafsirkan deh, saya membaca apa yang tampak saja. Ilmu saya kurang dalam kalau soal ilmu tafsir itu. Bang, gestur apa atau pesan apa yang ingin di-share oleh Presiden kepada partai politik, kepada para relawan, pendukung-pendukung beliau yang ingin berharap sesuatu gitu dari Presiden kemarin dengan pesan-pesan kemarin? Kalau relawan tentu pikirnya yang lurus dan cepat-cepat aja. Kita mau gerak sekarang, kita mau sosialisasikan sekarang, sebut dong calonnya. Begitu Pak Jokowi sebut calonnya, kita akan gerak nih. Kita akan bergerak masif nih gitu. Tapi karena mungkin Presiden juga belum bisa memastikan tokoh yang diinginkan Projo itu, kita tebak-tebak aja ya, tokoh yang diinginkan Projo itu bisa mendapatkan tiket, ya nggak bisa sebut nama sekarang. Jadi minta tunggu waktu. Menurut saya, mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan Projo perlu rakernas lagi ya, karena nggak mungkin tahun depan itu disebut namanya. Menurut saya juga harus tahun ini itu sebut namanya, tahun depan menurut saya terlambat itu. November Bang, November. Hah? November Bang. Iya, jadi kemarin November mau sebut nama. Jadi kemarin itu Bang Muni bikin kalau dibilang ojo ke susu lagi, berarti nambah lagi rakernas lagi. Gitu. Itu jadi rakernas Bang Muni yang kemarin untuk bikin raker lagi di November gitu. Jadi keputusan rakernas kemarin adalah rakernas di bulan November. Ya. Semua November, relawan ya. tapi bukan hanya Projo gitu. Makanya sebelum ada keputusan kita membaca nih simbol-simbol politik dari Pak Jokowi, apa yang diungkapkan dan apa yang digerakkan. Pak Jokowi kan tidak punya posisi sentral di partai ya. Beliau presiden, tapi beliau pengen menunjukkan bahwa walaupun presiden yang sudah mau berakhir, tapi partai tidak bisa anggap sepele Pak Jokowi. Pak Jokowi mau lihat bahwa beliau masih punya pendukung yang besar dan banyak. Jadi kalau mau win-win solution, partai juga harus mendengarkan apa keinginan Pak Jokowi dan para relawan. Ya. Karena bisa saja nanti para relawan-relawan ini akan diarahkan, akan dikerahkan untuk satu kandidat. Kalau memang benar-benar confirm, itu akan dikerahkan buat satu kandidat. Jadi bisa jadi seperti itu. Kalau sekarang ya apa boleh buat ya. Nggak main-main kalau sama partai sih, saya sudah ngerasain sih, bikin ngumpulin KTP 1,5 juta di Jakarta nggak dianggap sama partai kok waktu itu. Nggak bisa main-main sama partai, jadi kita harus belajar lah gitu. Iya. Jadi sama pemegang itu bahkan jalurnya disediakan loh kalau untuk tingkat kepala daerah. Ya. Itu jalurnya disediakan. Untuk kalau kepala negara kan nggak ada jalur yang disediakan, untuk jalur KTP itu kan nggak disediakan. Jadi nggak bisa anggap remeh tiket yang dipegang oleh partai. Bahkan saya berkeyakinan kalau dibenturkan antara rejim opini seperti tulisannya Ari, rejim opini survei dengan rejim pemegang tiket, bisa jadi rejim pemegang tiket yang menang. Ya makanya butuh LBJ miracle kata gue. Ya betul. Nah, tapi kalau kata Bang Muni, nggak mungkin lah, karena partai itu harus ikut apa kata rakyat yang termanifestasi dari rezim opini publik tadi. Ya kalau nggak, partai bakal ditinggal orang ya Bang Muni. Coba kasih dulu sedikit tipis dulu. Kasih dulu dong. Kasih dulu barang Bahwa ini. partai pasti mendengarkan rakyat, mana ada partai yang menang meninggalkan rakyat gitu. Kan selalu dalam politik demokrasi yang menang pasti rakyat, Demos Kratos kok. Gitu.
Cuman tinggal bagaimana metodenya, bagaimana penggalangannya, bagaimana momentumnya. Itu semua harus dalam satu tarikan napas, racikannya pas semuanya. Jadi meskipun Gitu. punya tiket, tapi kalau nggak Kalau bersih punya tiket, punya boarding pass, kalau cuaca buruk nggak bisa terbang juga. Oke. Bang Hasan, coba kasih dulu barang ini, Bang. Iya. Komentarin. Gimana, Bang? Gimana? Sorry, gak kedengaran barusan. Iya tadi Bang Muni katakan bahwa ya sebenarnya ya para pemegang tiket ini harus melihat aspirasi rakyat. Apapun metodologinya, Politician tapi goes where the termanifestasi- voters are, gitu. Yang termanifestasi ya dalam politik demokrasi elektoral sekarang ya survei opini publik itu misalnya. Rezim survei Iya, ini. cara pandangnya ada beberapa ya. Jadi kalau partai politik melihat itu juga nggak apa-apa, tapi ada risikonya buat partai politik nanti. Jadi orang nanti akan melihat partai politik itu sebagai kendaraan buat numpang saja. Ya. Jadi kalau orang bisa besar di luar partai, bisa membangun nama, ketenaran, publisitas, popularitas di luar partai, jadi nanti kalau sudah sampai di titik tertentu, dia bilang sama partai, pilih saya dong. Kan saya suara rakyat, saya nggak perlu berdarah-darah dan berkeringat-keringat di partai, nanti juga pasti dibungkus oleh partai. Atau sebaliknya, saya yang bungkus partai. Kayak gitu. Jadi saya khawatirnya, yang pilar demokrasi itu kan nanti bukan individu loh. Ya. Bukan individu yang besar berdasarkan suara rakyat itu, yang jadi pilar demokrasi yang akan hidup terus itu kan partai. Jadi partai makin lemah dong posisinya, cuma jadi angkot lewat di stop naik, taksi lewat di stop naik. Jadi nggak ada proses penyiapan, rekrutmen, kaderisasi dan persiapan calon pemimpin nasionalnya dari partai. Partai nyomot dari orang luar aja kayak gitu. Jadi menurut saya cara pandangnya bisa berbeda-beda. Jadi kalau partai menyia-nyiakan kesempatan di tahun 2024 ini, maka kekhawatiran saya nanti orang nggak nganggap partai sama sekali. Orang akan nganggap partai ini penjual tiket aja. Kalau taksinya lagi lewat saya stop ya saya naik. Gitu. Saya mampu bayar ya saya naik. Ini Jadi gitu. udah terlampau jauh nih ditafsirkan. Udah sangat menyeleweng ini. Tidak ada dikotomi daripada orang-orang partai termasuk dengan para relawan-relawan. Yang kumpul di Magelang itu saya yakin bisa setengah itu orang-orang PDI Perjuangan. Gitu loh. Gitu. Jadi tidak bisa dikotomikan gitu, tidak bisa. Bahwa kemudian apa tadi seperti angkot, seperti apa, berarti belum mengenal partai. Kebetulan saja dalam 2 kali masa pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian kita di 2024 ini, walaupun tadi ada haluan baru 4 loh, Bang. Jadi ada cara baru, orang baru, waktu baru, dan bahkan ada bukan orang baru, yang ketiga pun masih boleh. Tapi kebetulan di 2014 sebetulnya ini bukan orang yang nyetop angkot, karena Jokowi PDIP juga, gitu kan ya? Iya. Dan di 2024 ini juga bukan orang yang nyetop angkot, karena Ganjar adalah dari PDIP juga. Tapi ada Mas Anies kan? Iya, iya, bisa ada siapa saja. Tapi dari PDIP tadi partai satu-satunya yang berani mencalonkan dua. Clear. Mengapungkan. Tapi yang mau disampaikan oleh Bang Hasan Hasan ini adalah bahwa toh dalam sistem kita partai harus mempertahankan keputusan terakhir dari mereka dengan mempertimbangkan segala sesuatunya. Kebetulan ini kandidat-kandidatnya adalah orang dalam sendiri. Nah, kalau di banyak negara di dunia kan ada konvensi seperti itu. Kalau kita karena tidak ada, Jadi gini maka ya. keputusan terakhir ada di partai. Jadi Dan gini itu ya. penting bagi partai gitu Kalau ya. flashback kita 2014, Ya. sebelum PDI Perjuangan juga menentukan siapa ininya, itu relawan sudah bukan main. Ke Jokowi Apalagi waktu itu termasuk ya. Muhammad Yamin CS dulu Ya. dan segala macam bro. Udah bukan main gerakannya gitu loh. Ke Jokowi waktu itu ya. Iya, ke Jokowi. Itu bahkan saya pikir intensitasnya tinggi sekali. Termasuk Projo juga ya, Bang belum Wanda, diputuskan partai waktu itu. Nah sekarang agak berbeda. Kenapa? Karena ketokohannya Jokowi, gitu loh. Ketokohan Jokowi itu punya pengaruh besar dan sentral dalam arti kata pengaruhnya, gitu loh. Itu harus diakui. Itu yang saya bilang tadi. Mana ada tokoh politik yang menang 4 kali? Di mana ada tokoh politik? Wali kota menang, gubernur menang, presiden menang 2 kali. Tidak ada tokoh. Yang saya bilang Soeharto bisa itu di bawah bayonet. Jadi pentingnya Jadi begini, Pak Bang. Jokowi dan relawan Jokowi adalah karena posisi Pak Jokowi kebetulan di 2024 menurut Opung malam ini adalah setengah kingmaker bersama dengan ketua umum partai gitu kan.
bukan menurut aku kenyataannya. Dan itu disampaikan oleh Opung. Gitu. Jadi gini Bang, ada dua hal yang penting menurut saya nih. Jadi ada dua isu yang saling mengeras seperti yang tadi disampaikan Mas Hasan. Ya. Satu sisi publik menilai partai ingin mendikte rakyat dengan calon-calonnya. Ya. Oke. Tapi sebaliknya juga ada isu rakyat ingin mendikte partai Ya, dengan untuk survei. mengajukan calonnya. Ya. Nah, menurut saya ini kan equilibriumnya harus kita ciptakan nih. Dan pasti terbentuk equilibriumnya. Aspirasi rakyat, keinginan partai, kepentingan partai. Kan memang partai punya inner logic tertentu. Ya kepentingan partai gua apa nih? Oke, ideologi, Tapi tadi salah itu. Tidak ada, aku orang partai ya. Tidak ada itu istilahnya partai mendikte. Gitu loh. Kepada masyarakat. Bukan partai, Bang. Ini ada di masyarakat ini, kondisi hari ini, pikiran rakyat ini, oh partai-partai lu mau mendikte rakyat dengan calon-calon yang gua paksa ini. Kasih contoh aja. Pilihannya dibatasi oleh Bang, partai. bukan pikiran saya, Bang. Ini ada dua isu yang saling bertubrukan nih. Kasih Satu, contoh aja kita sekarang dah supaya agak jelas nih. Partai misalnya PDI Perjuangan maunya Puan Maharani. Misal loh ini. Iya maksud aku. Mungkin kata Pak Jokowi mungkin. Istilahnya Sementara bukan teman-teman tidak. relawan misalnya maunya Ganjar misalnya. Iya. Nah ini kan akan berhadapan kan sebelum partai membuat keputusan Bukan, walaupun keputusan partai bisa mengajukan mereka yang berdua. saya tidak sependapat itu istilah mendikte. Oke. Bukan Bang, ini kenyataannya, ini isu yang beredar. Begitu. Ini partai-partai, nggak cuma PDI, ini ngomong partai kan di Indonesia banyak. Jangan selalu berpikir kalau kita contoh ngomong yang partai. contoh yang saya lebih dekat, misalnya, ya. ada partai. Contoh saya lebih dekat ya Pak. Loh, misalnya saya sebut aja contoh partai lain. Oh iya. Gua mau koalisi kalau capresnya dari gua, saya Iya. udah nggak usah sebut nama kan. Iya. Kalau ngomong partai jangan PDI doang dong Bang. Ini kan ada Yang partai-partai. terakhir itu Caimin dengan Gitu loh. Koalisi Indonesia Bersatu. Ah, itu Seperti nanti kita bahas, Kan itu nanti kan kita bahas. partai mendikte. Jadi isunya partai ingin mendikte rakyat. Ya. Gitu loh Bang. Jangan ngomong PDI dulu Bang. Abang sensitif banget soal PDI ini. Tenang aja Bang. Ya kan? Supaya ada contoh lain. Supaya ada contoh lain. Maksudnya partai ingin mendikte rakyat. Gimana sih Bang? Selalu ini. oke. Yang kedua justru partai-partai juga merasa gerah. Ini rakyat mau mendikte pemasangan calonnya. Iya kan? Ini Tapi kondisinya nanti nih. abang yakin akan tercipta Pasti akan terjadi equilibrium. equilibriumnya. Partai akan mendengar rakyat, rakyat pun akan saling berdamai. berdamai dengan pilihan keinginan. partai. Ya? Itulah demokrasi. Demokrasi selalu ada perdamaian itu. Oke. Karena demokrasi itu diciptakan memang untuk mempertemukan semua. Nah, disinilah pentingnya Aspirasi Pak dan- Jokowi dan relawan untuk menjembatani ini Loh, kan. gitu, Nah. gini loh. Kami membaca dalam kalkulasi kami 2014 itu cuma figur Pak Jokowi. Tapi di 2024 pertarungannya satu, koalisi partainya seperti apa? Dua, capresnya seperti apa? Bahkan yang ketiga, cawapresnya siapa? Oke. Tiga komponen ini harus Harus jelas. jadi satu. Ya. Gitu loh. Beda sama 2014. 2014 Pak Jokowi mau dicalonin PDI dan apa yang punya bisa nyalon menang kok kita yakin. Oke. Gitu Kalau loh. sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa, karena- Wapresnya aja menentukan. Jadi, nah, Bahkan jadi tiga ada putra komponen, petir, Bang. katanya. Jadi tiga komponen. Koalisi partainya menentukan, cawapresnya menentukan, cawapresnya juga menentukan. Oke, kita Begitu. masuk ke layar dulu deh. Video berikutnya. Video, video. Ah, coba ini ada Main- tafsir lain ya. Kita ganti-ganti tafsir aja. Mainkan Pak Idam. Mainkan dulu Pak Idam. Siapa? Entah. Daerah yang perolahnya di atas 9%. Yang kedua, bodinya seperti saya. Kalau bodinya terlalu gede-gede enggak lah. Terpotong. Wah, saya pikir masih ada kelanjutannya. Ada kita ya? kelanjutannya Yaitu bodinya seperti saya kan, Ya. tapi pada faktanya ada yang bodinya seperti beliau, tapi angkanya nggak sampai 90%. Ya. Oh. Ada yang lebih dari 90%, tapi bodinya tidak seperti beliau. Oke, Equilibriumnya Pak Jokowi, saya serahkan deh jaketku pada yang elektoralnya tinggi. Ya. Jadi, Itu. Nggak, supaya pemirsa tahu maksudnya adalah kepada relawan Jokowi yang memenangkan paling tinggi Jokowi di daerahnya masing-masing. Betul. Supaya jangan salah nih. Iya. Tahu-tahu dipikir elektoral calon Ya. presiden, bukan ya? Dan yang menang di daerahnya Opung di Toba Samosir. Toba Samosir. 98% ya Opung ya. Semua Tapanuli di atas 90. Iya. Semua Tapanuli.
Walaupun bodinya tidak sesuai dengan bodinya Pak Jokowi. Tapi akhirnya dikasihkan juga. Karena memenangkan paling tinggi. Nah, gimana Bang Fendi? Kasih Ya kalau itu lebih pada acara yang membuat gembira. Karena sebetulnya yang ditunggu-tunggu nih, jujur nih, kalau mau membuat acara ini tajam betul, kan jaket itu diberikan ke Ganjar, kan itu yang kalian tunggu-tunggu kan? Itu kan yang kalian tunggu-tunggu kan? Itu yang kalian tunggu-tunggu, betul kan? Maka dibilang ojo ke susu. Nah, itu tadi kan, jadi itu yang kalian tunggu-tunggu. Ternyata enggak kan? Betul enggak? Enggak betul. Jadi, Betul nggak Bang Muni? Jangan Kan iya itu tidak diberikan ke Ganjar kan? Enggak, Dan nggak juga mungkin ke situ karena ke susu. Iya. Jangan ke susu gitu loh. Karena teman-teman banyak yang nanya itu jaket kok Pak Jokowi nggak pakai jaket, karena dalam beberapa frame foto ada yang dia pakai jaket, terus ada yang putih. Ternyata jaket diberikan. Bukan itu Pak Jokowi yang ngasihin. Iya betul. Bukannya ya ada yang teriak Pak bagi jaketnya Pak, kalian mau jaketnya? Ya udah nanti saya kasih. Nah, Gitu. loh. Tapi ada syarat tadi. Ada syaratnya, gitu. Kemudian Ya, itu- sampailah badan kurus dan kemenangan di atas 90%. Iya. Akhirnya kompromi. Kemenangan di atas 90%, oke, badan tapi tidak kurus. Tidak Nah, kurus. Karena itu. sekarang badan sudah berbeda-beda. Itu yang lah. perdamaian tadi. Perdamaian equilibrium tadi. Bang. Equilibrium. Selalu dalam politik pasti ada. Bang Muni, tapi seberapa yakin Bang, atau bagaimana kalkulasi Abang, pilihan Pak Jokowi dan relawan ini kemudian nyampe dan seimbang dan sejurus dengan apa Ini. kemauan partai gitu, terutama PD Perjuangan sebagai rumah besarnya. Ini menyambung. Karena Jokowi Apa yang disampaikan Bang Panda saya setuju nih, begini. Ketokohan Pak Jokowi dengan segala hormat untuk 24 para kontestan 24 kan belum sekali Pak Jokowi. Mohon maaf nih. Iya. Sehingga yang tadi saya bilang bahkan cawapres saja menentukan. Untuk paket itu. Karena kalau Pak Jokowi kan cukup, Pak Jokowi aja mau wakilnya siapa kan nggak peduli waktu itu kan. Gitu. Partai selama ada yang nyalonin partai, tapi kita minta PDI untuk nyalonin kan karena kita yakin asal Pak Jokowi nyalon berapapun pasti menang gitu kan 2014. Walaupun menentukan cawapresnya pada waktu itu harus cukup strategis juga Cukup ya. strategis. Dengan masuknya Pak Iya, JK Pak JK, kan karena iya. ada isu waktu itu kita buka ke belakang aja Prabowo akan mencoba mendapat Abraham Samad pada waktu Iya. itu. Betul kan? Sehingga Iya. pemilihan Pak Yusuf Kala menjadi penting juga pada waktu itu. Mewakili Artinya Indonesia ini Timur, relatif mewakili, apa namun namanya, pengalaman. Iya, kata kuncinya waktu itu adalah Pak Jokowi. Sementara sekarang saya bisa sependapat bahwa bahkan cawapresnya menjadi penting. Oke. Kami melakukan survei juga Salim Baskul untuk orang lain dan memang tidak diumumkan. Jadi duet. Duet itu menentukan sekali. Ketika menyebut nama tertentu, dia tiba-tiba menang mengalahkan. Oke. Dan celakanya nggak boleh celakanya ya. Dan itu nama sempit ternyata. Yang kedua itu. Iya. Pilihannya nggak banyak di Nggak nomor dua ini. banyak. Gitu. Jadi di 24 ini pertarungannya pertarungan duet, bukan pertarungan solo. Iya, main grup ya, bukan solo lagi ya. Bukan solo kali. Bukan Iya, solo iya, lagi. Abang tapi yakin nggak? Nggak, karena salah satu sejawatnya Bang Muni, Bang Noel gitu ya, Jokowi mania udah clear nih. Iya. Kalau tadi Pak Jokowi bilang ojo ke susu, kawan ini udah bilang Ganjar kami mendukung Ganjar. Ya. Itu artinya gimana tuh Bang Muni? Ya kan bisa ini- dianggap mewakili. Enggak lah, Mirov pokoknya dan- dia biar aja lah manuver sendiri. Kenapa, Begitu. Bang? Oke. Jadi nggak apa-apa, maksudnya sebagai ketum dari relawan Jokowi, dia demokratis juga. Jadi ada orang yang sudah menginterpretasikan itu bahwa Pak Jokowi pasti ke Ganjar, walaupun tidak langsung memberikan jaketnya, Oke. itu nggak apa-apa. Betul ya? Gitu. Betul. Jadi kan memang Pak Jokowi kan menilai bahwa ada dua ancaman serius, satu pandemi, dua ini kan ketidakpastian global ini kan variabel yang luar biasa. Saya selalu mengatakan ke teman-teman, Pangan, inflasi. kita nggak tahu nih, tiba-tiba Ukraina NATO nyerang Rusia apa nggak perang dunia nih? Iya. Terus lu masih mau mikirin pemilu di Indonesia? Nah, Itu semua di luar kemampuan kita loh bang. Kalau Oke. tiba-tiba NATO nyerang Rusia, Force perang major. darurat, force major. Iya. Terus kita tuh semua apa? Undang-undang kita juga udah mengatur kalau terjadi masih force mau major, pemilu gitu ya. 2024 dalam kondisi Iya, keadaan kahar. ya. ketidakpastian global yang tinggi. jadi Pak Zulhas sama Caimin agak relevan dalam isu ini. Iya, Apa? tapi ya, Penundaan pemilu. penundaan pemilu. Lo bukan. Begini loh. Iya Bang. Postpone atau penundaan itu bukan nggak ada. Ya. Consider di Singapura pun begitu. Oke. Menteri Keuangannya mau ngegantiin Lee Chun Dong bilang jangan dulu, 2 tahun lagi aja. Juga ada Force major presiden-presidennya. itu tidak direncanakan dan tidak dikampanyekan. Namanya Itu bedanya, betul ya? Iya. Ya kan konstitusi kita mengatakan itu ada nanti keadaan kahar, tapi tidak dikampanyekan. Oke.
Thank you.